Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri sholatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Faidatun. Kita sampai pada kesunahan-kesunahan wudu yang sudah lama kita baca. Alhamdulillah kita bersua kembali sampai pada faidatun yahrumu tatahhuru. Faidatun tawikiku faidah. Yahrumu haram apa at-tatahhuru sesuci bil musabbali kelawan banyu kang den sediaaken. Disediaaken li syurbi kanggo ngombe. Wa kadza lan kaya mengkono musabbal li syurab dimain kelawan perkara lan banyu juhila kang ora den kaweruh apa halu tingkae tidak boleh meniku mau alal aujahi ngatasé kaul kang mocoke wajah sahih. Nah, ini peringatan bagi kita. Ada sebuah faidah yang harus kita perhatikan bahwa haram hukumnya bersuci dengan air yang disediakan untuk minum. Begitu juga air yang tidak diketahui apakah itu disediakan untuk minum atau untuk wudhu, ya kita nggak tahu. Itu juga hukumnya haram menurut qaul mu'tamad al-aujah. Air yang disediakan untuk minum itu banyak. Jadi misalnya ada air di masjid. Air yang di masjid itu sejatinya untuk apa? Apakah memang dikhususkan untuk wudhu atau untuk minum atau untuk apa? Ini kita harus tahu. Karena hukum air ini adalah seperti air yang disediakan untuk wudhu misalnya. Air yang diwakafkan untuk wudhu. Atau air yang diwakafkan hanya untuk minum saja. Maka air ini yang musabbal, kalau di Indonesia ya mungkin ada, tapi kalau di Arab sana pasti ada, itu ada air yang disediakan hanya untuk minum. Maka air yang disediakan hanya untuk minum ini tidak boleh untuk wudhu. Begitu juga kalau air misalnya kita tidak tahu apakah ini air untuk wudhu ataukah untuk minum, kita tidak tahu, maka juga menurut qaul al-mu'tamad al-aujah itu kita tidak boleh, haram hukumnya. Makanya harus diperhatikan karena sama saja dengan kita menggosok, menggunakan air tidak sebagaimana mestinya. Makanya ini harus diperhatikan bahwa menggunakan air harus benar-benar air yang disediakan untuk wudhu, air yang disediakan untuk minum. Jadi digunakan untuk minum. Kalau untuk air wudhu ya berarti untuk. Nah, sekarang kalau misalnya ada air, kemudian orang yang menyediakan air itu tidak mengatakan apakah khusus untuk wudhu atau khusus untuk minum, ini tidak dijelaskan. Maka oleh ulama, oleh fuqaha dijelaskan, maka dilihat dari urufnya. Urufnya itu kebiasaan di situ, adatnya bagaimana digunakan, apakah untuk minum saja atau untuk pesuci, wudhu dan lain-lain, apa bisa digunakan untuk semuanya. Maka majarul urfu fi hadil bilad. Jadi yang dihitung atau yang menjadi hukuman, yang menjadi hukum adalah bagaimana adat yang ada di situ berlaku itu bagaimana. Itu kalau memang orang yang menyediakan air tidak menyebutkan apakah khusus untuk wudhu, untuk bersuci atau untuk minum. Nah, tapi yang jelas kalau kita dalam posisi sudah mengetahui misalnya air ini hanya untuk minum, disediakan untuk minum, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk berwudhu.
Atau air ini kita tidak tahu bahwa air itu untuk minum atau untuk apa, kita tidak tahu, ini prosesnya nggak tahu, maka juga haram menurut kaul mu'tamad, itu al-aujah. Tapi kalau misalnya nih, masalah yang barusan saya jelaskan, bahwa seandainya orang yang menyediakan air itu tidak menyebutkan untuk minum atau untuk wudhu, maka yang menjadikan hukum, yang dihukumi adalah menurut al-uruf. Menurut apa adat yang di situ itu bagaimana? Apakah boleh untuk wudhu, apakah untuk minum saja, dan seterusnya. Itu tergantung di situ bagaimana urufnya. Ini harus diperhatikan. Wa kadzalan yuqayu mengkono haram. Juga haram lagi hamlu syai'in utawi bawa gawa suwiji-wiji minal musabbad. Saking banyak kang den sediaken digawa ila ghairi mahallihi maring liyane tempate syai'. Juga haram, ya, juga haram juga kalau air yang memang disediakan di situ untuk wudhu atau untuk minum di situ. Maka juga kita tidak boleh membawa air yang sudah disediakan di situ ke tempat yang lain. Dipindah di mana misalnya, nggak boleh, karena memang air di situ sudah khusus untuk disediakan. Kita bawa kemana misalkan, itu nggak boleh. Karena memang ini air khusus. Hukumnya seperti wakaf, tidak boleh dimana-main, tidak boleh dipindah, tidak boleh diapa-apain. Dan ini banyak sekali. Kalau di Arab sana, khususnya di Yaman, di Hadramut, itu memang ada, setiap masjid itu ada air yang disediakan untuk minum. Namanya baroda, nanti ada apa, air baroda itu yang sudah dipasang pendingin di situ. Jadi hanya untuk minum. Untuk minum ya minumnya di situ, jangan dibawa kemana-mana, nggak boleh. Wal yaktasir lan becik ngringkes sopol mutawaddi, ayil mutawaddi tegese wong sing wudu. Hatman hukume iktisar, hatman kelawan wajib. Ai wujuban tegese wajib. Orang yang berwudu itu harus iktisar. Wajib iktisar ala ghuslin ing atase mbasuh au masin utawa ngusap, wajibin kang wajib. Ai fala ya juzu. Tegese mongko ora wenang apa taslisun ngaping teloni basuhan atau usapan, wala ityanu sairi sunani lan ora nekani sekerine piro-piro kesunahan. Ini harus diperhatikan juga, dalam posisi tertentu kita disunahkan melakukan 3 kali pembasuhan atau pengusapan, atau kesunahan-kesunahan yang lain. Tetapi dalam hal tertentu, kondisi tertentu, kita tidak boleh melakukan kesunahan itu. Baik itu membasuh 3 kali atau mengusap 3 kali, tidak boleh. Cukup dengan 1 kali. Atau kesunahan-kesunahan wudhu yang lain juga tidak boleh kita lakukan. Itu ada 2 hal. Jadi kita tidak boleh melakukan kesunahan wudhu, baik itu ya doa-doa yang sunan kauliyah atau sunan fi'liyah yang bersifat pergerakan, perbuatan atau ucapan, ini tidak boleh dilakukan dalam wudhu, kesunahan-kesunahan itu. Yang pertama, lidiki waktin. Krono rupeke waktu, sempitnya waktu. Jadi waktunya tinggal sedikit. Sempitnya waktu an idrokis sholati saking nemoni sholat. Kuliah yuskabiani sholat fihi dalam wakat. Jadi ketika waktu itu tinggal sedikit, sekira kalau misalnya wudhu dengan sempurna melakukan kesunahan semuanya, semuanya yang dijelaskan sebelumnya itu, kok nanti malah ketinggalan waktu sholatnya keluar, maka kita tidak boleh melakukan kesunahan wudhu. Ini harus diperhatikan. Ini kalau sudah mepet waktunya. Sekira kalau melakukan kesunahan wudhu itu nanti waktu sholatnya malah nggak habis separuh atau habis semuanya, pokoknya nggak cukup untuk sholat lah istilahnya waktunya. Maka kita tidak boleh melakukan kesunahan wudhu.
Nah, hal ini kama sorroha kaya perkara sorroha kaya keterangan sorroha kang wis njelasaken bihi kelawan mas sapa al-Baghawi Imam Baghawi wa ghairuhu lan liyane Imam Baghawi. Hal ini sudah dijelaskan oleh Imam Baghawi dan selainnya Imam Baghawi. Wa tabi'ahu lan aklan ikut ing Baghawi sopal mutaakhiruna ulama pira-pira ulama mutaakhirin. Apa yang dijelaskan tadi, yakni kita tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan wudhu, ya. Kesunahan wudhu kalau memang waktunya sempit, sekira kalau kita melakukan kesunahan wudhu itu waktu sholatnya nggak cukup buat sholat. Ini seperti dijelaskan oleh Imam Baghawi dan lainnya dan diikuti oleh ulama-ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i. Lakin afta tetapi ini fatwa, berfatwa sapa Imam Baghawi. Berfatwa fi fawati sholatin dalam pote sholat. Sholat pot lau akmala lamun kok nyempurnaaken sapa musolli sunana ing kesunatane sholat pira-pira kesunatane sholat uliye pot bi ajatia. Gambare yen to nekani sapa musolli ing sunan. Walau lam yudrik senajan ora nemoni sapa musolli rakaatan ing sak rakaat. Tetapi ini ada iskal. Menurut Imam Baghawi yang dijelaskan tadi, kita tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan kalau misalnya waktunya sudah mepet. Kalau kesunahan dilakukan, maka waktu sholatnya nggak cukup. Nah, Imam Baghawi dalam masalah sholat, beliau itu berfatwa bahwa ketika orang itu sholat, sudah masuk sholat, kemudian dia melakukan semua kesunahannya sholat. Padahal kalau tidak melakukan kesunahan sholat itu waktunya cukup, tapi tetap kesunahan sholat dilakukan semuanya. Mulai takbir, qiraatu surah, dan lain-lain semuanya kesunahan-kesunahan sholat dilakukan sampai akhirnya waktu sholatnya itu keluar. Tetapi dalam keadaan dia menyempurnakan sholat yaitu sunnah-sunnah dilakukan semua. Ini menurut Imam Baghawi tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti kan bertentangan, seolah-olah bertentangan bahwa fatwanya Imam Baghawi ketika melakukan kesunahan sholat walaupun nanti waktunya tidak cukup tetap tidak apa-apa, boleh istilahnya. Tetapi dalam hal wudhu beliau malah melarang atau tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan wudhu kalau memang waktunya mepet untuk sholat. Ini hal yang seolah-olah bertentangan. Tapi kemudian dijelaskan oleh mu'allif kitab wa yufarraqu wa qad yufarraqu lan terkadang dibedakan. Apa bi anau teman setune musolli sama ing dalam kono salate wong sing nyempurnakaken salat sunah-sunahe istaghala itu ketunggul sapa musolli bil maksudi kelawan maksud. Kelawan kang den tujuan utamanya. Nek pancen ngono fakana mongko ana sapa musolli iku kama laumatta kuyu dia lamun dawaaken sapa musolli fil qiraati dalam artinya hal tadi yang dieskalkan dalam wudu tidak boleh melakukan kesunahan, sedangkan dalam sholat kesunahan dilakukan nggak apa-apa walaupun waktunya sampai keluar. Ini kan suatu bertentangan, tetapi hakikatnya tidak seperti itu, berbeda. Kalau dalam sholat kata mu'allif ini tidak apa-apa karena orang yang dalam sholat mau melakukan kesunahan-kesunahan itu istaghala bil maksud. Artinya istaghala bil maksud itu orang ini memang tujuan utamanya dari wudhu, dari apa kan sholat itu sholat. Jadi dia sudah melakukan yang sudah dimaksud. Kalau sudah yang dimaksud dilakukan ya terserah. Boleh-boleh saja menyempurnakan sunnah-sunnahnya apalagi semuanya. Sedangkan wudhu itu bukan al-maksud, karena maksudnya wudhu seperti pernah saya jelaskan, al-wudhu itu adalah wasilah. Ya, wasilah. Jadi bukan maksudul a'dzam istilahnya, bukan tujuannya wudhu kan untuk sholat misalnya. Maka sholatnya ini namanya al-maksud. Kalau sholatnya namanya berarti kayak wasilahnya, atau disebut dengan syaratnya kan. Jadi maksudnya untuk melakukan syarat ini kan mencapai sholat. Nah sholat ini namanya maksud, makanya dibedakan. Kalau waktu wudhu tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan karena waktunya sempit. Tapi kalau sholat, sudah dalam sholat, waktunya sempit, nah sudah dalam sholat lah. Seandainya nggak melakukan kesunahan-kesunahan itu cukup misalnya, kewajiban saja misalnya cukup. Tetapi tetap dia dibolehkan
melakukan kesunahan dalam sholat itu, meskipun nanti waktunya sudah, ya waktunya bisa nggak cukup atau keluar dari waktunya. Hal itu seperti orang misalnya sholat, kemudian membaca Fatihahnya lama atau membaca suratnya lama sehingga waktunya itu keluar sholat. Jadi orang pertama takbir nih, seandainya sholatnya wajar biasa, melakukan yang kewajiban-kewajiban itu bisa selesai waktu asli dalam waktunya. Tetapi ketika sholatnya dipanjangkan, oh, bacanya yang panjang-panjang itu, akhirnya dia sholat tapi selesai sholat waktunya sudah habis. Ini tetap tidak apa-apa. Maka begitulah kira-kira. Kalau dalam wudhu tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan kalau memang waktu sholatnya itu sudah mepet, tidak cukup. Tapi kalau sudah sholat, maka boleh. Kalau sudah di dalam sholat, kira-kira seandainya tidak melakukan kesunahan itu cukup sebenarnya. Tapi tetap melakukan kesunatan sehingga sholatnya itu setelah selesai keluar dari waktunya. Ini tidak apa. Oke, bahas ini. Ya tadi yang pertama adalah tidak boleh melakukan kesunahan kalau memang waktu sholatnya itu sudah mepet. Seandainya melakukan kesunahan-kesunahan itu nanti waktunya tidak cukup untuk sholat, maka tidak boleh. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib ditinggalkan sunnah, malah nggak boleh melakukan sunnah. Nah, ini yang pertama, karena waktunya tidak cukup. Waktunya sempit. Aukillati ma'in, atau utawa sithike banyu. Banyune cuma sedikit, bihaitsu la yakfi. Sedikite kelawan sekirane ora cukup apa ma illal fardhu kejaba nglakoni kefarduan. Jadi kalau airnya sedikit sekali, tidak cukup kalau dibuat wudhu sempurna melakukan kesunahan-kesunahannya. Harus 3 kali misalnya, kesunahan 3 kali dilakukan. Kalau sampai 3 kali airnya nggak cukup. Tetapi kalau untuk yang wajib-wajib saja, misalnya untuk muka sekali, tangan sekali, ya, terus bagian kepala sekali, kaki sekali, bukan 3 kali, karena memang airnya cuma sedikit. Ini, maka harus digunakan itu, tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan taslis 3 kali itu nggak boleh. Dan kesunahan-kesunahan yang lain juga tidak boleh karena airnya tidak cukup, hanya cukup untuk yang wajib saja. Nah, kalau kita tahu seperti itu, falau kana mongko lamun kono iku ma'hu sertane wong. Apa maun ana sing ngono apa sing ngono banyu. Sipate maun layak fi kang ora nyukupi. Apa ma ing mutawaddi. Uli ora nyukupi li tatimmati tuhri krana nyempurnaaken sesucine mutawaddi. Sempurna insalah lamun kok nyempurna mengaping teloni sapa mutawaddi. Au ata uta nekani sapa mutawaddi as-sunana ing pira-pira kesunatan. Aweh ta utawa butuh sapa mutawaddi ilal fadili maring luwian. Butuh luwih kelebihan li'at si muhtaramin krana ngelake makhluk kang den mulyakaken. Nah, haruma jawab lau walau kana ma'ahu haruma moko haram apa isti'maluhu nggunakaken ma fi syai'in ing dalam suci sifatnya syai'in minas sunane kang tetep saking pira-pira. Nah, sekarang nih, kalau tadi kan tidak boleh melakukan taslis 3 kali. Pokoknya nggak boleh, tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan kalau airnya sedikit tidak cukup kecuali untuk fardu saja. Nah, seandainya misalkan ada orang, ada air nih mau wudhu. Tapi air itu memang tidak cukup jika berwudhu dengan sempurna. Misalnya 3 kali, atau melakukan kesunahan-kesunahan. Ini misalnya. Atau ada hewan atau orang yang memang membutuhkan lebihan dari air itu untuk minum. Misalnya, ada hewan yang kehausan, butuh minuman. Nah, butuh minum. Nah, kalau kita sempurnakan wudhu kita, airnya habis, hewan yang butuh minum malah nggak dapat air. Atau orang, misalnya muhtarom ya, muhtarom itu jadi hewan yang tidak boleh dibunuh, itu namanya muhtarom. Hewan yang tidak boleh dibunuh,
itu namanya muhtaram. Itu kalau hewan seperti manusia juga. Jadi yang seperti dijelaskan dalam hadis, hewan yang ghair muhtaram itu ada 5 yang boleh dibunuh. Seperti tikus, kemudian af'a, kemudian ular, kobra, dan lain-lain itu. Ada 5 macam. Kemudian burung gagak, kemudian tiap, lah itu semuanya kalbun akur, anjing yang galak itu. Itu 5 itu boleh dibunuh. Selain itu namanya muhtaram. Nah, kalau ada hewan atau manusia juga muhtaram. Manusia itu juga muhtaram. Hanya ada perbedaan pendapat kalau zina muhson itu bagaimana. Itu ada perbedaan pendapat oleh ulama. Tapi yang jelas dalam hadis itu ada 5 itu bukan muhtaram. Kalau yang selain 5 itu namanya muhtaram. Jadi kalau ada hewan muhtaram atau manusia yang butuh minum, kalau air itu kita gunakan untuk wudhu sempurna dengan kesunahan semuanya, ya nggak ada sisa. Sedangkan hewan tadi butuh minum. Nah, seperti ini. Maka bagaimana? Kita haram menggunakan air itu untuk melakukan kesunahan. Baik itu taslis, 3 kali basuhan, 3 kali usapan, atau kesunahan-kesunahan yang lain, itu tidak boleh, haram hukumnya melakukan kesunahan. Kenapa? Karena kita memberikan minum kepada hewan yang butuh minum itu, kondisinya seperti itu, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sedangkan yang kita lakukan sunnah, maka tidak boleh, tidak mungkin. Tarkul wajib lis sunnah, dalam kaidahnya itu, kita meninggalkan yang wajib malah melakukan yang sunnah, itu tidak boleh. Maka di sini hukumnya haram. Menggunakan air itu tadi untuk kesunahan. Tidak boleh. Ini dalam wudhu. Wa kadza lan koyo mengkono makila fil wudhu. Seperti juga hukum tentang penggunaan air tadi itu dalam wudhu, di dalam masalah mandi juga sama. Harus dilihat. Mandi kan ada kesunahan mandi. Ya. Maka tidak boleh kalau cuman ada airnya cukup hanya untuk melakukan yang wajib-wajib saja. Maka tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan kalau memang tadi satu apa airnya cuma sedikit itu tadi tidak cukup untuk melakukan semuanya. Maka harus iktisar alal wujub, alal fardi. Tidak boleh digunakan yang sunnah. Nah, ini hukum yang wajib. Semuanya tadi. Wanadban dan iktisar hukumnya hanya menggunakan yang wajib-wajib saja dihukumi sunnah, bukan wajib. Kalau tadi kan wajib. Ini ada hukum sunnah. Wanadban alal wajibi bitarkis sunnani. Lan kelawan wajib alal wajibi ngatasé wajib, kesunahan yang ngatasé ninggalaken sing wajib, apa ngatas perkara sing wajib bitarkis sunnani, jadi iktisar wanadban alal wajibi iktisar alal wajib. Jadi hukum hanya melakukan yang wajib gitu loh. Bitarkis sunani, kesunahan kelawan ninggal kesunahan. Al wajib sing wajib bitarkis sunani. Jadi tadi kan hukumnya wajib, meninggalkan kesunahan-kesunahan itu wajib hukumnya. Ini juga hukum kesunahan hukumnya wajib, tetapi hukumnya sunnah. Kalau tadi kan wujub, kalau ini sunnah. Kalau sunnah itu gimana? Ada 2 hal. Bukan 2 hal. Kalau tadi kan 2 hal. Wajib itu hukumnya ada 2 Ada 2 masalah, yaitu kalau waktunya tidak cukup, maka wajib tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan. Yang kedua adalah ketika airnya tidak cukup untuk melakukan kesunahan, maka ya harus tidak boleh, hukumnya wajib malah haram, tidak boleh, haram melakukan kesunahan itu. Nah ini itu hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Kita hukumnya sunnah untuk melakukan kewajiban saja, yang sunnah-sunnah itu enggak. Nah, gitu loh. Jadi wudunya itu melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah itu enggak. Iktisar alal wujub. Itu hukumnya sunnah. Liidroki jamaatin, ketika kita krono menemoni jamaah. Lam yurja kang ora den arep-arep apa ghairuha liyane jamaah. Jadi begini, kalau tadi yang sudah jelaskan panjang lebar itu kan hukumnya wajib. Sekarang hukumnya sunnah. Sunnah
hanya melakukan yang wajib-wajib saja dengan meninggalkan kesunahan wudhu semuanya ditinggalkan, tapi hukumnya ini wajib, hukumnya sunnah bukan wajib yang kayak tadi. Kalau memang misalnya orang mau jamaah, ada jamaah satu-satunya, jamaah cuma satu, tidak ada yang lain. Kalau dia menyempurnakan wudhu dengan kesunahannya semuanya, wah ketinggalan jamaah ini. Maka sunnah bagi dia meninggalkan sunnah untuk agar bisa dia berjamaah. Kalau memang tidak ada jamaah yang lain, jamaah cuma satu-satunya saja, maka wudhunya cukup yang wajib-wajib saja. Soalnya kalau melakukan kesunahan, maka tidak bisa melakukan jamaah. Ini hukumnya sunnah. Naam, makila biwujubihi kadalki. Utawi perkara naam yo mengkono-mengkono nadban alal wajib bitarki sunani li idraki jamaah. Artinya kayak seperti tadi hukumnya sunnah meninggalkan melakukan kewajiban saja yang sunnah-sunnah ditinggalkan untuk dapat jamaah, supaya dapat jamaah. Memang seperti itu. Makila utai perkara. Kila kang den dawuhaken apa biwujubihi wujubi ma. Kadalki kaya dene gosokan dalam wudhu itu kan hukumnya sunnah menurut kita. Makila biwujubihi yambahi iku ya wajib. Iku yambahi iku prayoga apa takdibun disiaken ma alaiha ing atase jamaah. Nazira mamarra hale ngumpamane atau madani perkara maro kang wis lewati apa manyatane ma min nadbi taqdimil faidi, nyatane saking sunain dinginaken salat kang pote bi udhrin kelawan udzur dinginaken kuwi mau alal hadirati ngakhiraken ing atase salat sing al hadir wa in fatat senajan pot opal jamaatu jamaah. Nah ini betul. Jadi meninggalkan sunnah untuk agar dapat berjamaah karena nggak ada jamaah lagi, jamaah satu-satunya, jamaah tunggal, maka meninggalkan kesunahan wudhu supaya tidak ketinggalan dari jamaah itu hukumnya sunnah. Nah sekarang kalau seandainya kesunahan itu menurut qil atau mengatakan ada yang wajib seperti gosokan. Ketika berwudu menggosok-gosok anggota yang dibasuh itu kan sunnah hukumnya menurut mazhab kita ya. Tetapi menurut ada yang mengatakan itu adalah wajib. Seperti mazhab Maliki itu kan wajib. Gosok-gosok ini, menggosok anggota wudunya. Hukumnya menurut kita kan sunnah, tapi ada yang mengatakan itu hukumnya wajib seperti mazhab Maliki yang dulu yang kemarin itu dijelaskan ini. Nah, kalau hal yang seperti itu kayak sebaiknya tetap didahulukan daripada untuk menemukan jamaah. Artinya begini, jadi kalau misalnya ada pertentangan nih, jamaah kan hukumnya sunnah, gitu loh. Kemudian sunnah muakkadah lah, menurut kita kan ada empat akwal itu masalah hukum jamaah itu. Jadi pokoknya yang kita muktamad menurut mazhab kita itu kan hukumnya sunnah. Jamaah itu ya. Hukumnya sunnah muakkad. Ada yang mengatakan sunnah kifayah juga. Pokoknya intinya sunnah lah. Tidak sampai pada derajat wajib. Gitu. Tidak sampai pada derajat wajib. Hukumnya jamaah. Sedangkan dalam wudhu itu ada orang yang mengatakan bahwa sunnah menurut kita itu ada yang mengatakan wajib seperti gosokan. Menggosok anggota wudhu. Itu kan wajib, sebagian orang mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan itu wajib. Maka seandainya bertentangan antara kalau gosok-gosok ini kesunahan wudhu dilakukan, maka tertinggal jamaah. Tapi kalau gosok-gosok ini tidak dilaksanakan bisa menemui jamaah misalnya. Maka bagaimana? Yambaghi taqdimuhu alaiha. Lebih baik yang prayogi, yang bagus ya gosokan aja nggak apa-apa. Kesunahan yang dikatakan wajib menurut sebagian ulama, udah gosokan aja walaupun nanti ketinggalan jamaah tetap tidak apa-apa.
Ini namanya yambaghi taqdimuhu 'alaiha. Kalau seperti itu. Nah, itu bisa disamakan dengan dahulu. Seandainya ada sholat, ya, ada sholat faid dan sholat al-hadirah. Sholat faid, sholat yang orang sholat ketinggalan. Jadi mengkodok kan, mengkodok sholat yang terlupakan dulu. Tapi mengkodoknya sholat yang terlupakan itu karena ada uzur. Kemudian apakah kita mendahulukan sholat yang faid untuk mengkodok dulu, apa sholat yang hadir yang punya waktu? Nah, dulu kan sudah diceritakan, sudah dijelaskan. Itu kan kemudian dijelaskan oleh ulama kita bahwa dahulukan melakukan qadha. Tetap di sunnah mendahulukan sholat yang yang terlupakan, tapi karena uzur, sunnah hukumnya. Maka di sini juga sama. Kalau misalnya wudhu dengan menggosok-gosok anggota wudhunya, itu hukumnya sunnah, bahkan dikatakan wajib sebagian ulama, bagian mazhab katakan wajib, sedangkan jamaah itu hukumnya sunnah misalnya. Maka hal seperti ini berarti kan dua hal yang bertentangan. Kalau gosokan meninggalkan jamaah, tapi kalau tidak menggosoki anggota wudhunya itu berarti nanti bisa jamaah. Menurut ulama ini, kitab ini adalah ya dahulukan menggosok anggota badannya, anggota wudhu. Ini sama saja dikiaskan dengan dahulu ketika orang mengqadha sholat yang terlupakan atau terlewatkan yang karena ada uzur, ya. Kemudian apakah mendahulukan yang qadha itu apa sholat yang punya waktu? Itu disunahkan mengqadha dulu baru melakukan sholat yang punya, ya, seperti itu sama. Oleh karena itu, nah dengan demikian jelas bahwa bagaimana kapan kita melakukan kesunahan-kesunahan itu boleh, atau sunnah bagi kita melakukan kesunahan sehingga sempurna wudhu kita dengan melakukan semua kesunahan, atau tidak boleh dilakukan kesunahan-kesunahan wudhu ini. Ada dua macam tadi, ada hukum wajib dan ada hukum sunnah. Wajib kalau memang litikil wakat, waktunya tidak cukup, sempit sekali, atau airnya cuman sedikit. Tapi hukumnya sunnah kalau hanya untuk agar bisa berjamaah satu-satunya, kalau jamaah satu-satunya. Tapi kalau ada jamaah yang lainnya misalnya ya tidak masuk dalam hukum ini. Maka yang paling utama ya menyempurnakan wudhunya, boleh-boleh saja. Tapi kalau menyempurnakan wudhunya dengan melakukan kesunahan ternyata nanti tidak dapat jamaah itu tidak ada yang lain, maka sunnah hukumnya kita melakukan yang wajib-wajib saja supaya mendapatkan jamaah. Hanya saja kalau yang kesunahan sifatnya yang dikatakan sebagian ulama itu wajib, seperti menggosok anggota tubuhnya, itu didahulukan dulu. Artinya boleh melakukan menggosok anggota wudhunya, walaupun nanti akhirnya tidak dapat jamaah. Ini maksudnya maqila biwujubihi kadzalki yambaghi taqdimuhu 'alaiha. Nadhiru ma marra min nadbi taqdimil faid bi uzrin 'alal hadirat wa in fatatil jamaah. Kalau dulu kan begitu disunahkan dalam bab yang sebelumnya, keterangan yang sebelumnya. Tatimmatun. Ini kita setelah membahas tentang wudhu dan masalah-masalah tentang wudhu, kita akan masuk pada bab tayamum. Ini bab baru agar kita tahu bagaimana tayamum. Tayamum itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada macam-macamnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah, khusus karena kita sudah selesai bab wudhu, kita akan memasuki pada bab tayamum secara khusus. Insya Allah nanti apa saja yang diperbolehkan dalam tayamum, bagaimana tata caranya tayamum, kemudian syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, insya Allah nanti kita baca bersama dalam bab tayamum. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.